Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Bertemu kembali dengan saya Bu Dewi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Untuk bagian pertama kita akan belajar tentang cara menyatakan relasi. Oke, ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan atau nanti kita singkat dengan HPB, dan cara yang ketiga yaitu menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Namun sebelumnya, yuk kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video ini, diharapkan nanti kalian dapat yang pertama memahami maksud dari relasi. Apa sih itu relasi? Sebelum kita memasuki materi, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama memahami maksud relasi, yang kedua diharapkan nanti kalian dapat menentukan diagram panah dari relasi dua himpunan dengan tepat. Kemudian diharapkan kalian dapat menentukan himpunan pasangan berurutan dari relasi dua himpunan dengan tepat, dan kalian dapat menentukan diagram kartesius dari relasi dua himpunan dengan tepat. Serta tujuan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep relasi. Oke, untuk yang pertama, yuk kita pahami apa itu relasi. Apa sih itu relasi? Relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B jika itu relasinya antara himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Minimal ada satu anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Di sini ada sebuah contoh. Misalkan A adalah himpunan siswa laki-laki di kelas 8A. Sedangkan B adalah himpunan makanan yang dijual di kantin sekolah. Misalkan kita ambil 4 orang siswa yang ada di kelas 8A, siswa laki-laki. Misalkan Angga, Benny, Charlie, dan Dimas. Sedangkan himpunan B adalah himpunan makanan yang dijual di kantin sekolah. Ada bakso, mie ayam, dan soto. Antara Angga dan bakso ini belum ada hubungan. Ya, tapi jika kita mengatakan, misal kita hubungkan Angga dengan bakso dengan kata hubung Angga suka makan bakso, Benny suka makan mie ayam, Charlie suka makan bakso, dan Dimas suka makan soto. Nah, setelah ini kita punya relasi antara himpunan A dan himpunan B, yaitu suka makan. Nah, ini adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan B, sehingga relasinya adalah suka makan. Nah, inilah yang dimaksud dengan relasi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menyatakan relasi. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Misalkan ada 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Sandra, Diva, dan Reni. Mereka diminta untuk menyebutkan olahraga yang digemarinya. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas dan Chandra gemar berolahraga sepak bola. Diva gemar berolahraga badminton dan basket. Dan Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Nah, jika kita misalkan A adalah himpunan nama anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Diva, dan Reni, dan B adalah himpunan jenis olahraga, yaitu badminton, renang, sepak bola, dan basket, maka kita bisa menyatakan relasi antara himpunan A dengan himpunan B dengan diagram panah dengan cara yang cukup mudah, yaitu cukup kalian hubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B menggunakan tanda panah sesuai dengan apa yang diketahui. Di sini diketahui bahwa Rizka gemar berolahraga badminton, maka hubungkan Rizka dengan badminton dengan tanda panah. Kemudian Rizka juga gemar berolahraga renang,
maka hubungkan Rizka dengan renang. Kemudian Dimas dan Chandra gemar berolahraga sepak bola, maka hubungkan Dimas dengan tanda panah ke arah sepak bola. Begitu pula dengan Chandra. Kemudian Diva gemar berolahraga badminton dan basket, maka hubungkan Diva dengan tanda panah ke arah badminton. Begitu pula Diva ke arah basket dengan tanda panah. Dan Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Jadi hubungkan Reni dengan badminton dan hubungkan Reni dengan basket dengan tanda panah. Nah, inilah relasi antara himpunan A dengan himpunan B, yaitu gemar berolahraga. Kita sudah menyatakan relasi gemar berolahraga dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Setelah ini kita akan belajar tentang cara menyatakan relasi dengan HPB. Apa itu HPB? HPB adalah singkatan dari himpunan pasangan berurutan. Jadi kita akan menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan. Nah, di sini dengan kasus yang sama, yaitu 5 orang anak dan olahraga yang digemarinya. Misal A adalah himpunan nama anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Diva, dan Reni. Sedangkan B adalah himpunan jenis olahraga, yaitu badminton, renang, sepak bola, dan basket. Oke. Karena kita akan menyatakan relasi dengan himpunan, kita misalkan relasi tersebut dengan simbol R besar. Nah, R besar. Kemudian karena ini himpunan, maka diawali dengan kurung kurawal. Kemudian setiap pasangan ditutup dengan kurung biasa. Pasangan yang pertama di sini diketahui bahwa Rizka gemar berolahraga badminton, sehingga Rizka, badminton. Rizka juga gemar berolahraga renang, maka dalam kurung berikutnya Rizka, renang. Jadi satu pasang itu terdiri dari satu anggota himpunan A dan satu anggota himpunan B. Jadi kita tidak boleh menuliskan Rizka, badminton, renang. Tidak boleh seperti itu. Dalam satu pasang ada satu anggota himpunan A dan satu anggota himpunan B, sehingga ditulis Rizka, badminton, buka kurung lagi Rizka, renang, tutup kurung. Kemudian yang berikutnya Dimas, sepak bola, tutup kurung, buka kurung, Chandra, sepak bola. Diva, basket, Diva, badminton. Reni, badminton. Dan yang terakhir Reni, basket. Ini artinya Reni, basket artinya adalah Reni gemar berolahraga basket. Ini adalah cara untuk menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Setelah kalian memahami cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, kalian akan belajar cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Masih dengan kasus yang sama, kita misalkan A himpunan nama anak dan B himpunan jenis olahraga. Diagram Kartesius seperti yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya mempunyai dua sumbu ya, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal biasanya kita sebut X dan sumbu vertikal biasanya kita sebut sumbu Y. Karena di sini kita punya dua himpunan, maka himpunan pertama kita letakkan di sumbu X, yaitu himpunan A. Sedangkan di himpunan Y kita letakkan himpunan yang kedua, yaitu himpunan jenis olahraga. Setelah membuat kedua sumbu, karena A adalah himpunan nama anak, maka kita tulis semua nama anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Diva, dan Reni. Sedangkan pada sumbu yang vertikal, yaitu untuk menyatakan himpunan B, yaitu himpunan jenis olahraga. Sehingga kita tulis badminton, renang, basket, dan sepak bola. Kemudian bagaimana caranya? Caranya diketahui bahwa Rizka gemar berolahraga badminton dan renang.
maka kita pertemukan Rizka dan badminton. Lalu kita berikan titik atau nokta di antara pertemuan Rizka dan badminton. Ini menunjukkan bahwa Rizka gemar berolahraga badminton. Begitu pula Rizka kita pertemukan dengan renang, lalu kita berikan nokta. Ini menunjukkan bahwa Rizka juga gemar berolahraga renang. Begitu seterusnya hingga nama anak yang terakhir. Di sini adalah Reni. Reni gemar berolahraga badminton, maka pertemukan Reni dengan badminton, diperoleh nokta. Kemudian Reni juga gemar berolahraga basket. Seperti itu cara untuk menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Setelah kalian memahaminya, ayo kita coba berlatih. Kita perhatikan contoh soal yang berkaitan dengan matematika. Karena kita masih belajar dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh yang tadi Ibu berikan, sekarang kita coba terapkan dalam soal-soal matematika. Perhatikan contoh soal relasi berikut. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A yaitu 16, 25, 36, 49 ke himpunan B. Nah, anggotanya 3, 4, 5 adalah, nah kita cek ya. Himpunan A di sini setengah dari, himpunan B akar dari. Ya, pilihan yang A setengah dari, pilihan B akar dari, pilihan C faktor dari, dan pilihan D kuadrat dari. Mari kita perhatikan anggota himpunan A 16. Jika kita gunakan relasi setengah dari, 16 setengah dari, harusnya jawabannya 32, tapi tidak ada. Nah, kita cek berikutnya. 16 akar dari juga tidak ada, harusnya jawabannya 256, tapi tidak ada. 16 faktor dari juga tidak ada, harusnya faktor dari berarti 16 itu bisa membagi salah satu bilangan yang ada di himpunan B, tapi tidak ada. Kuadrat dari, coba kita cek. 16 kuadrat dari, ya betul, 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Oke, 36 kuadrat dari 6, tapi tidak ada di himpunan B. 49 kuadrat dari 7, tidak ada di himpunan B. Tidak apa-apa, karena syaratnya minimal ada satu anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B, maka sudah bisa kita sebut sebagai relasi. Atau ada himpunan A yang mempunyai pasangan di anggota himpunan B, kita sudah bisa menyebutnya sebagai relasi. Jadi yang tepat jawabannya adalah kuadrat dari. Oke, semoga setelah ini kalian sudah bisa memahami relasi, tepatnya cara menyatakan relasi. Ya, baik anak-anak, itulah contoh soal tentang relasi. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan bersama-sama. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Dan cara menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Ya, ini adalah materi tentang cara menyatakan relasi. Nanti kita akan lanjut kembali di video-video berikutnya. Di video yang berikutnya, di bagian 2, kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Jadi relasi mana yang termasuk fungsi dan relasi mana yang bukan fungsi, seperti yang ada di gambar. Ya, kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.